Kerajaan Pasai yang terletak di pesisir utara Sumatera adalah salah satu kerajaan Islam pertama di Nusantara. Didirikan pada abad ke-13, Pasai menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di wilayah Asia Tenggara. Pelabuhan Pasai adalah salah satu pelabuhan tersibuk di Asia Tenggara pada masanya. Kapal-kapal dagang dari Arab, Cina, India, dan berbagai negeri lainnya singgah di sini, membawa serta barang-barang berharga dan kebudayaan yang beragam. Sultan Malik As-Soleh, pendiri kerajaan Pasai, dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil. Istana megahnya menjadi pusat pemerintahan dan simbol kemakmuran kerajaan ini. Sebagai pusat penyebaran Islam, Pasai memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Masjid-masjid dan madrasah-madrasah berdiri megah, menjadi tempat berkumpulnya ulama dan cendekiawan dari berbagai penjuru dunia. Keberhasilan Pasai dalam perdagangan tidak terlepas dari kekayaan alamnya dan letak strategisnya. Pasar-pasar di Pasai dipenuhi berbagai barang dagangan, mulai dari rempah-rempah hingga kain sutra, menunjukkan kemakmuran ekonomi kerajaan ini. Kerajaan Pasai juga dikenal dengan kekuatan militernya. Pertempuran demi pertempuran dijalani untuk mempertahankan kedaulatan dan wilayahnya dari serangan musuh, menunjukkan ketangguhan dan keberanian prajurit-prajurit Pasai. Hingga kini, peninggalan sejarah kerajaan Pasai masih bisa kita saksikan. Makam Sultan Malik As-Soleh dan artefak-artefak berharga lainnya menjadi saksi bisu kejayaan dan kebesaran kerajaan ini, memberikan kita gambaran tentang masa lalu yang gemilang. Kerajaan Pasai dengan segala kemegahan dan kejayaannya meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi sejarah dan kebudayaan Nusantara. Melalui perdagangan, penyebaran agama, dan pertahanan yang kokoh, Pasai membuktikan dirinya menjadi salah satu kerajaan besar dalam sejarah Indonesia. Selanjutnya, kerajaan kedua. Pada abad ke-15, sebuah kerajaan besar berdiri di semenanjung Malaya. Kerajaan ini dikenal dengan nama Malaka dan pelabuhannya menjadi pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Kerajaan Malaka didirikan oleh Parameswara, seorang pangeran dari Palembang. Pada tahun 1400, ia mendirikan Malaka setelah melihat potensi strategis dari lokasi tersebut. Malaka segera berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Para pedagang dari Arab, India, Cina, dan Eropa datang untuk berdagang, menjadikan Malaka sebagai kota pelabuhan paling penting di kawasan ini. Kejayaan Malaka tidak hanya terlihat dari segi ekonomi, tetapi juga dari kebudayaan yang berkembang pesat. Berbagai budaya bercampur, menciptakan masyarakat yang kaya akan tradisi dan seni. Untuk melindungi kekayaannya, Malaka memiliki sistem pertahanan yang kuat, benteng-benteng, dan armada laut yang tangguh, siap menjaga dari ancaman luar. Namun, kejayaan Malaka tidak bertahan selamanya. Pada tahun 1511, Portugis di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque berhasil menaklukkan Malaka setelah pertempuran yang sengit. Meskipun takluk, warisan kerajaan Malaka masih tetap terasa hingga hari ini. Kejayaannya tercermin dalam budaya, bahasa, dan sejarah yang terus dihormati dan dipelajari oleh generasi berikutnya. Kerajaan terakhir, Kerajaan Patani, merupakan sebuah kerajaan yang pernah berjaya di semenanjung Malaya, merupakan pusat perdagangan dan kebudayaan yang penting pada abad ke-15 hingga ke-17. Istana Sultan Patani, pusat pemerintahan dan simbol kekuasaan
kekuasaan berdiri megah di tengah ibu kota. Istana ini menjadi tempat tinggal para sultan yang memerintah dan kebijaksanaan dan berbagai bangsa dan budaya. Di sini kapal-kapal dari Cina, India, Arab, dan Eropa datang untuk berdagang, menjadikan Patani sebagai salah satu pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Pasar Patani merupakan cermin dari keberagaman dan kemakmuran kerajaan. Rempah-rempah, sutra, dan barang-barang berharga lainnya diperjualbelikan, menciptakan kekayaan yang melimpah bagi kerajaan. Selain sebagai pusat perdagangan, Patani juga dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan agama. Majelis ulama dan sarjana berkumpul untuk berdiskusi, menjadikan Patani sebagai salah satu pusat keilmuan Islam di Asia Tenggara. Pasukan Patani yang dikenal dengan keberanian dan keterampilan tempur mereka memainkan peran penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan kerajaan dari ancaman luar. Namun, seperti kerajaan besar lainnya, Patani juga menghadapi banyak tantangan dan peperangan. Pertempuran demi pertempuran dilalui untuk mempertahankan wilayah dan kedaulatan mereka. Kerajaan Patani akhirnya runtuh akibat serangan dari kerajaan tetangga dan kekuatan kolonial. Istana megah yang dulu menjadi simbol kekuasaan, kini tinggal puing-puing yang terbakar. Meskipun kerajaan Patani telah lama runtuh, peninggalan sejarah masih dapat kita temukan hingga hari ini. Peninggalan-peninggalan ini menjadi saksi bisu kejayaan dan kejatuhan kerajaan yang pernah berjaya di semenanjung Malaya. Melalui pelajaran sejarah, generasi muda saat ini diajak untuk mengenang kejayaan masa lalu dan mengambil pelajaran berharga. Harapan tetap ada untuk masa depan yang lebih cerah, di mana warisan dan budaya sejarah tetap hidup dan dihargai. Mungkin hanya ini dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi